Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pelanggan channel Al-Bata yang kami muliakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya, memberikan kesehatan, keberkahan hidup, kelapangan dada, karena lapangnya dada itu menjadikan kita mudah dalam beribadah, mudah dalam menerima nasihat, dan mudah dalam menerima ilmu yang kita pelajari insyaallah. Pada video yang kemarin kita telah masuk kepada faslun fi wujubi ta'yinil haji bin niyati, pasal tentang wajibnya menentukan jenis haji dengan niat. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, yajibu ta'yinu nau'il haji bin niyati, wajib menentukan jenis haji dengan niat. Min tamattu'in, baik itu haji tamattu, au kironin atau haji kiron, au ifrodin atau haji ifrod. Wal awalu afdoluha, dan yang pertama itu adalah yang paling utama, yaitu yang pertama maksudnya adalah haji tamattu. Jadi menurut Imam Asy-Syaukani, dari ketiga jenis haji ini yang paling utama dan paling banyak pahalanya adalah haji tamattu. Ini disepakati oleh jumhur ulama. Ulama sekarang ada Ibnu Utsaimin, Ibnu Bas dan lain-lain, ini sepakat bahwa haji tamattu adalah haji yang paling utama, dan itu yang diamalkan oleh jamaah haji yang datang dari Indonesia. Baik, sekarang kita masuk kepada dalil. Sebagaimana Imam Asy-Syaukani mengatakan, aku berkata, amma ta'yinul haji bin niyati falamma taqaddama fil wudu'i wa qad thabata fis sahihain wa ghairihima min hadithi Aisyata. Terjemahannya, aku berkata, yaitu Imam Asy-Syaukani, amma ta'yinul haji bin niyah, adapun menentukan jenis haji dengan niat, falamma taqaddama fil wudu, sebagaimana yang telah berlalu ketika kita membahas persoalan wudu, yaitu pada kitab ini di bab wudu ya, di depan kita belum membaca ya. Wa qad tsabata fis sahihain wa ghairihima, sungguh telah tetap di dalam sahihain, di dalam kitab dua sahih, yaitu kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, wa ghairihima, dan pada kitab-kitab yang lain, min hadisi Aisyata, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man arada minkum ayyuhilla bihajjin aw umratin falyaf'al. Kita terjemahkan, qala, yaitu yang berkata di sini adalah yang meriwayatkan. Kharajna, yaitu sahabat yang meriwayatkan. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharajna, kami keluar untuk menunaikan ibadah haji ma'a, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man arada minkum, barang siapa yang ingin di antara kalian, an yuhilla, untuk berihlal, yaitu berniat, bihajjin, dengan haji, au umratin, atau pengen umroh, berniat umroh, fal yaf'al, maka silahkan lakukan. Jadi di sini Nabi memberikan kebebasan kepada sahabatnya untuk haji atau untuk umroh. An yuhilla bihajjin, yang ingin berihlal, yaitu membaca ihlal, membaca niat ya, kayak kita terjemahkan niat saja, berniat haji, silahkan haji, amalkan. Au umratin falyaf'al, atau kepingin umroh, silahkan juga lakukan. Lanjutannya, waman arada yuhilla bihajjin falyuhil, siapa saja yang ingin berihlal, berniat haji, maka niatlah, bacalah ihlal haji. Nanti kita pelajari juga bagaimana cara berihlal haji. Sekarang kita yang penting paham dulu ya, apa itu haji tamattu, qiron maupun ifrad. Waman arada an yuhilla bi umratin fal yuhil, barang siapa arada
ingin an yuhilla untuk berihlal, berniat bi umroh, yaitu berniat umroh, fal yuhil, silahkan berniat sekarang, berihlal. Qalat, berkata Aisyah, wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, wa ahalla, dan berihlal. Siapa yang berihlal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji, dengan haji. Jadi Nabi berniat melakukan haji saja. Wa ahalla bihin nas, wa ahalla bihi nasun ma'ahu, dan sebagian manusia, kita terjemahkan sebagian ya, karena tidak semua yang bareng Nabi itu berihlal seperti Nabi, yaitu berihlal haji. Wa ahalla bihi nasun ma'ahu, dan sebagian manusia berihlal, berniat haji sebagaimana seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma'ahu, bersama Nabi, yaitu sebagian sahabat waktu itu ketika Nabi itu berihlal haji, mau melaksanakan, berniat untuk melaksanakan haji saja, yaitu haji ifrad, maka sebagian manusia ikut seperti Nabi. Kita lanjutkan baris yang kedua. Wa ahalla nasun ma'ahu bil umroh, dan ada sebagian manusia ahalla, berniat ihlal, nasun, manusia, ma'ahu, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil umroh wal haji, dengan umroh sekaligus haji, yaitu haji qiron ya. Haji qiron itu melakukan umroh dan haji bersama-sama. Wa ahallan nasun bi umrotin, dan ada manusia ahalla nasun, manusia bi umroh, semata-mata umroh saja, yaitu yang dimaksud ini tamattu, karena nanti setelah umroh selesai baru berniat haji, itu tamattu. Wa kuntu, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kuntu, dan aku adalah fiman, termasuk orang-orang ahalla yang berihlal bi umrotin, dengan umroh. Kaum muslimin barakallahu fikum, semoga Allah memberkahi antum semuanya dan juga memberkahi saya. Dari hadis yang dibawakan oleh Imam Asy-Syaukani ini diketahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan kepada sahabatnya, yang mau haji, berniat haji silahkan, yang mau berniat haji bersamaan dengan umroh silahkan. Haji bersamaan dengan umroh ini namanya haji qiron. Dan yang mau berniat umroh saja, ini berarti mengisyaratkan kepada tamattu. Tamattu yaitu umroh nanti dilanjutkan, umroh dilanjutkan haji ya. Jadi kalau kita sudah tahu ada 3 jenis haji, di dalam hadis itu juga dijelaskan silahkan berniat sesuai haji yang diinginkan. Jadi niat atau ihlalnya itu harus ditetapkan sesuai dengan jenis haji yang akan dilakukan. Ya, baik, oleh karena itu mari kita masuk ke pembahasan umroh dan haji, jenis-jenisnya supaya bisa difahami dengan mudah. Saya menggunakan tabel berikut ini. Ya, baik, kita melanjutkan. Kita lihat tabel berikut, kita kasih judul tabel amalan-amalan umroh dan haji. Kita harus kuasai betul ini ya nanti supaya tahu apa itu haji ifrad, haji qiron, dan haji tamattu. Yang pertama kita mengetahui dulu amalan-amalan umroh. Amalan umroh yang pertama niat. Ya, niat. Dan membaca ihlal. Nah, ini ihlal ini ada ulama yang mengatakan ihlal itu ya niat itu sendiri, tapi ada yang membedakan niat itu di dalam hati, sedangkan ihlal itu ucapan yang harus dilakukan untuk memulai ihram. Tapi kita kelompokkan, anggap saja niat itu ya niat dan ihlal ya.
niat dan ihlal. Itu umroh harus ada niat dan ihlal. Itu satu. Yang kedua tawaf, memutari Ka'bah. Yang ketiga sa'i dari Safa wal Marwah. 4 tahallul. Itu umroh sudah selesai ya. Niat sama ihlal, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Itu umroh. Adapun haji, sebelum ke haji, umroh itu bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Tetapi kalau musim haji dibarengkan dengan haji, namanya umrohnya itu umroh masuk sebagai amalan haji, yaitu dilakukan di bulan-bulan haji. Tapi kalau semata-mata umroh semata-mata umroh bisa di waktu kapan saja sepanjang tahun. Tapi kalau umrohnya umroh untuk haji, ya harus di bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun amalan haji itu satu sama niat, termasuk di dalamnya ihlal tadi. Yang kedua mabit di Mina. 9-nya itu di Mina. Terus wukuf tanggal 9. Malam 10 mabit di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah, mabit itu bermalam. Yang kelima melontar jumroh ya. Yang kelima melontar jumroh. Yang keenam tawaf ifadah, bukan tawaf umroh ya, tawaf ifadah. Yang ketujuh sa'i, lari-lari dari Safa wal Marwah setelah tawaf ifadah. Kemudian tahallul haji. Terus setelah tahallul kita mabit ke Mina di hari tasyrik. Siangnya kita melontar jumroh di Mina di hari-hari tasyrik. Yang terakhir tawaf wada. Jadi yang kiri adalah amalan umroh, yang ada mirip-miripnya juga, yaitu ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada niat sama. Kalau umroh itu hanya ihram, nanti tawaf sampai Mekah, sa'i, terus tahallul, umroh selesai. Kalau haji, ihram, mabit di Mina, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumroh, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, mabit di Mina, tanggal malam 11, malam 12, malam 13, di hari-hari tasyrik. Terus melempar jumroh atau melontar jumrah di hari 11, 12, 13. Terakhir tawaf wada, tawaf perpisahan. Maaf pelanggan, karena durasi kita selesaikan di sini aja dulu. Insya Allah pada video berikutnya kita ulang kembali tentang haji tamattu, qiron maupun ifrad. Barakallahu fikum.